Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Alifa selaku dosen pembimbing lapangan PPL Mayor Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Tak lupa teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat yang luar biasa sehingga kita dapat berkumpul, dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Yang pasti kita tunggu syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang pentingnya tabayun di era disrupsi informasi. Seperti yang kita ketahui, tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah lagi. Kita semua hidup di era serba kemajuan, mulai dari sosial, ilmu, teknologi, dan masih banyak lagi. Sebelum masuk dalam fokus pembahasan, tahukah kalian tentang era disrupsi? Era disrupsi adalah era di mana sebuah inovasi menggantikan sistem lama dengan cara-cara yang baru. Dan disrupsi menggantikan teknologi lama dengan teknologi baru yang dulu serba fisik, sekarang menjadi serba teknologi dan yang pasti lebih bermanfaat. Lantas, adakah hubungan antara disrupsi dengan penyebaran informasi? Jelas ada. Pada zaman dahulu, ketika kita kembali ke zaman nenek moyang, orang-orang membutuhkan kentongan untuk mengetahui informasi ataupun menyebarkan informasi. Ketika kentongan dipukul, berarti ada sesuatu hal yang terjadi. Orang-orang kemudian berlari bergegas menuju sumber suara kentongan. Kemudian salah satu orang memimpin untuk menyebarkan informasi, dan akhirnya orang-orang paham bahwa ada sesuatu hal yang baru terjadi. Zaman terus berjalan, mengenalkan orang-orang dengan tinta, kertas, dan tulisan. Adanya barang-barang tersebut membuat mereka sadar bahwa dengan tinta, kertas, dan tulisan mereka dapat menyebarkan informasi, dapat meluaskan informasi dari daerah ke daerah, negara ke negara, bahkan benua ke benua. Zaman terus berjalan mengenalkan kita pada perkembangan. Tulisan yang dulu dilandasi dengan kertas bahkan daun lontar sekarang menjadi berlandas layar tak bertinta. Maraknya informasi yang kita dapat melalui kemajuan teknologi seperti WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, portal-portal berita, menjadikan kita bingung untuk menanggapi suatu hal. Istilah cek dan recheck cukup populer. Cek dan recheck dibutuhkan untuk menginformasi kebenaran sebuah berita. Tentu saja hal itu penting, apalagi di era disrupsi informasi yang membanjiri kehidupan dari berbagai sumber, mulai dari koran, TV, media sosial, berupa Twitter, WhatsApp, SMS, dan sebagainya, yang umumnya punya tingkat kebenaran yang masih perlu diuji. Agama pun memerintahkan untuk melakukan cek dan dicek, dan dalam Islam itu dinamakan tabayun. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
Jika datang kepada kamu seorang fisik yang membawa suatu berita, maka bersungguh-sungguhlah mencari kejelasan agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan yang menyebabkan kamu atas perbuatan kamu menjadi orang-orang yang menyesal. Dewasa ini karena maraknya informasi yang tidak diketahui kebenarannya, lebih-lebih yang sumbernya tidak jelas atau hanya berdasar katanya dan katanya, maka tuntutan-tuntutan di atas tersebut semakin wajib untuk diindahkan. Contoh, ketika kita mengenal seseorang yang bermaksud baik, membela temannya yang difitnah, mengucapkan sesuatu yang tidak pernah diucapkannya. Yang membela itu berkata, teman saya adalah manusia biasa, manusia tempatnya lupa. Mestinya hal tersebut tidak perlu diperbesar. Pembelaan ini dilakukan tanpa tabayun. Ia dengan berucap demikian telah ikut menyebarkan kebohongan tanpa sengaja. Padahal kalau dia mengikuti anjuran Al-Quran sesuai tuntutan Al-Quran, semestinya ia melakukan tabayun, menanyakan kepada temannya. Jika itu melakukan tabayun, maka tidak mungkin pembelaannya akan seperti yang diucapkan di atas. Tidak mungkin pembelaannya hanya subjektif. Paling tidak, ia akan bersangka baik dengan berkata, saya ragukan kebenaran itu. Sebaiknya kita tabayun dulu atau cek dan dicek. Sebagian dari penyebab kesalahpahaman antar manusia adalah terabaikannya adab tabayun itu. Dari sini pula semakin terbukti kebenaran yang menyatakan bahwa adab sebelum ilmu, bahkan adab adalah 2/3 ilmu. Kita semakin wajar kita bertanya, apakah yang diajarkan Al-Quran dalam konteks hubungan manusia ini masih tersisa dalam masyarakat atau telah hilang? Apakah kita telah ikut menyebarkan aneka berita bohong tanpa disadar? Bukan saja oleh yang tidak bermanfaat, tetapi justru malah merugikan kita, dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.